Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sarah Yuliasa Fitri, kelas 7B PMA Universitas Bina Bangsa Serang, Banten. Di sini saya akan berbicara tentang perkembangan ilmu. Filsafat ilmu tidak terlepas dari sejarah perkembangan ilmu. Landasan filsafat terdiri atas ontologis, epistemologis, dan aksiologis, yaitu ilmu tidak hanya berbicara tentang hakikat atau ontologis pengetahuan itu sendiri, tetapi juga berbicara tentang bagaimana atau epistemologi suatu ilmu pengetahuan dapat berkembang dan benar-benar memiliki nilai-nilai guna atau aksiologi untuk kehidupan manusia. Pada dasarnya, filsafat atau ilmu pengetahuan tersebut bersifat dinamis. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan ilmu filsafat. Yang pertama yaitu pada zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini manusia hanya menerima fakta dan kebenaran semua peristiwa, mempercayai semua peristiwa yang berkaitan dengan kedewaan. Pada masa ini, manusia sudah mulai mengenal pertanian, sudah hidup bermukim, sudah tahu cara mengawetkan makanan, dan muncul kemampuan untuk menulis, bahkan berhitung. Untuk menunjang pengetahuan, karena pada masa itu mungkin belum ada kertas, jadi mereka mulai menulis di tembok-tembok goa atau di batu-batu dan sebagainya. Yang kedua adalah zaman Yunani. Pada zaman ini, memperoleh ilmu pengetahuan dilihat dari sikap senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima fakta begitu saja. Jadi, fakta yang mereka terima itu mereka selidiki dengan pertanyaan-pertanyaan dan bukti-bukti sehingga mereka mengetahui apakah fakta itu benar-benar nyata atau tidak. Pada zaman Yunani ini muncullah beberapa ilmuwan yang terkemuka. Yang pertama adalah Pythagoras tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Pythagoras adalah ilmuwan matematika yang berasal dari Samos atau daerah Loni. Adalah bapak matematika yang dikenal dengan teorema Pythagoras. Tahu kan ya, teorema Pythagoras adalah segitiga siku-siku yang memiliki sudut 90 derajat yang mencari sisi miring atau hipotenusa. Ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Yang kedua adalah Thales. Thales dikenal sebagai filsuf pertama yang menyatakan bahwa air adalah dasar dari segala materi dan mempertanyakan isi dasar alam. Yang ketiga adalah Socrates. Socrates dikenal dengan sumbangsihnya tentang pengetahuan barat, yaitu metode Elencos yang diterapkan untuk menguji moral. Yang keempat adalah Plato. Plato merupakan murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Plato menyatakan bahwa dunia fana ini adalah merupakan refleksi atau bayangan dari dunia ideal.
Yang kelima adalah Aristoteles. Aristoteles dikenal dengan kontribusinya dalam bidang metafisika, fisika, etika, politik, dan ilmu kedokteran. Yang ketiga adalah zaman pertengahan. Zaman pertengahan ini dikenal dengan Middle Age, ditandai dengan munculnya teolog, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Pada abad pertengahan ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah periode patristik. Patristik berasal dari kata patris yang artinya bapak-bapak gereja. Mereka adalah ahli-ahli agama Kristen pada awal permulaan agama Kristen. Yang kedua adalah periode skolastik. Skolastik merupakan metode pengajaran untuk melakukan penalaran dengan pertukaran argumen, tesis, antitesis sehingga mendapatkan kesimpulan berupa sintesis. Ini terbagi menjadi dua, yaitu skolastik Islam dan skolastik Kristen. Yang keempat adalah zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai dengan kebangkitan kembali perkembangan ilmu yang bebas dari norma-norma agama. Renaissance era sejarah yang penuh dengan kemajuan yang bercirikan dengan humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme. Yang kelima adalah zaman modern. Zaman modern dikenal dengan temuan-temuan di bidang ilmiah dan masih berkaitan dengan zaman Renaissance. Pada zaman ini terdapat tokoh ilmu pengetahuan yaitu René Descartes, seorang ilmuwan yang dikenal dengan penemuan ilmu pasti. Yang terakhir adalah zaman kontemporer, bermula pada abad ke-20 Masehi sampai tahun 2000-an. Yang diawali dengan ilmuwan fisikawan yang sering dibicarakan. Yang paling terkenal adalah Albert Einstein tentang teori relativitas, mekanika kuantum, dan mekanika statistik. Selain ilmu kimia, fisika, teknologi, dan informasi juga berkembang sangat pesat dengan diciptakannya televisi, radio, komputer, pesawat terbang, rekayasa pertanian, DNA, dan robotika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.